Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Firmandana dengan NIM 1030324300002 dari kelas IT 4805. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah yang singkat untuk menyelesaikan tugas besar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat yang tiada hentinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selawat serta salam selalu terlimpah dan curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting, yaitu sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Mengapa sholat menjadi fondasi akhlak mulia? Mari kita buktikan dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang terbagi dalam beberapa poin berikut. Poin pertama, sholat adalah cermin keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat yang khusyuk dan tertib bukan sekedar gerakan, tetapi latihan spiritual yang membentuk ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Hadis riwayat Tabrani. Jika tiangnya kokoh, bangunan agama dalam diri pun kuat. Artinya, sholat yang baik akan melahirkan kepekaan hati untuk menjauhi diri dari perbuatan maksiat dan memilih kebaikan. Poin yang kedua, sholat yang benar menjadi sumber kedisiplinan dan empati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri hambanya yang sukses dalam surah Al-Ma'rij ayat 19-23. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazua wa iza massahul khairu manu'a illa musallin allazina hum ala sholatihim daimun, yang artinya, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Orang yang menjaga sholat akan terlatih untuk disiplin waktu, sabar, dan peduli sesama. Poin ketiga, sholat yang khusyuk melahirkan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Faiza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum Faiza tuma'nantum fa'aqimus sholah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah
Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat yang khusyuk tidak berakhir saat salam, tetapi meresap ke dalam perilaku. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah ujian sejati kita. Jika sholat kita benar, kezaliman harusnya hilang dari diri. Jika sholat kita khusyuk, kebohongan tak boleh melekat di lisan. Jika sholat kita istiqomah, kebaikan harus mengalir dalam setiap langkah hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka jadikanlah sholat sebagai pengontrol hidup. Jika kita konsisten, Allah janjikan perubahan. Marilah sebelum kita tutup dakwah kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.